Halo, kenalin saya Bahana. Di channel ini kamu akan mendapatkan info-info tentang bagaimana sih memaksimalkan potensimu di kampus, ya cara masuk ke kampusnya juga, sampai akhirnya nanti bisa lulus berkualitas dan berkarir panjang di Indonesia tercinta dan bahkan dunia tentunya. Oke, jadi cerita yang mau saya share ini based my story ya. Jadi emang benar-benar by pengalaman dan saya memang bukan yang berprestasi di kampus, saya nggak punya banyak prestasi di kampus. Tapi insya Allah cerita ini bisa jadi referensi teman-teman karena ya walaupun nggak berprestasi-prestasi amat, saya juga punya pengalaman di kampus, sering dengar pengalaman di kampus ditambah sekarang saya sudah 3 tahun menuju lulus sejak 2019. Jadi insya Allah lebih kaya akan pengalaman lah dan bisa bagikan ini ke teman-teman semua. Saya akan mengangkat satu data aja. Data ini akan saya jadikan latar belakang untuk konten ini. Datanya adalah lontaran yang Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita, pernah ucapkan. Ini videonya. Bapak Ibu tahu nggak berapa persen lulusan kita yang ngikutin prodinya pada saat kerja? Maksimal 20%. 80% dari lulusan kita tidak masuk ke dalam sektor di mana 80% lulusan kita di Indonesia, kuliah ya, tidak bekerja sesuai dengan jurusannya. Saya hampir menjadi bagian 80% itu. Sudah masuk malah sempat. Ya sampai akhirnya alhamdulillah saya sudah keluar dari 80% itu. Kalau lihat data ini, kesalahannya itu bukan di mahasiswanya. Letak kesalahan kalau kita bahasnya salah-salahan ya, itu ada di siswa SMA-nya. Karena saat SMA nih by pengalaman ya, dulu yang saya pikirkan itu adalah saya mau masuk kuliah jurusan apa atau saya mau masuk kampus mana. Bukan saya mau berkarir di mana. Itu. Saya mau masuk jurusan mana, saya mau masuk kampus mana, bukan saya mau berkarir di mana. Nah, itu letak kesalahan yang menurut saya paling fatal dan akan menggodok teori-teori yang akan saya buat. Teori lagi. Bukan teori lah, cerita-cerita yang akan saya bagikan ini. Oke, mari kita bedah ya. Nah, sedikit curhat. Jadi, saya dulu pengen banget masuk teknik lingkungan. Dulu saya merasa saya harus jadi ahli lingkungan karena saya melihat lingkungan di Indonesia khususnya dunia ya, climate change dan lain-lain itu udah darurat banget lah. Butuh ahli lingkungan yang bisa membuat sampah plastik itu menjadi produktif. Wah, pokoknya cita-citanya mulia banget waktu itu. Akhirnya saya apply semua jurusan teknik lingkungan dimanapun. ITB, Undip, UI, dan segala macam. Teman-teman bisa cek videonya di atas ya, di sini. Di sini. Akhirnya saya apply dan saya nggak lolos dan saya masuknya ke jurusan teknik sipil justru yang bisa dibilang bertolak belakang dengan teknik lingkungan. Tapi teknik sipil pun tentu ada bagian cinta lingkungan yang nggak semua ngebebat-bebat aja, ada ilmunya juga setelah saya pelajari. Saat perkuliahan saya menikmati perkuliahan yang ada, tapi saya awal-awal belum menemukan saya ini bakal berkarir di sipil kah atau memang nggak ada yang cocok kah di sipil. Sampai akhirnya semester 5 saya dipertemukan dengan mata kuliah yang namanya transportasi. Nah disitulah akhirnya saya menemukan passion saya di sipil dan saya justru jatuh cinta di sipil karena transportasi itu. Singkatnya kenapa saya cinta sama transportasi? Karena transportasi itu ilmu sipil yang ada sosialnya juga. Jadi semi sipil, semi sosial. Sedangkan bidang lain seperti struktur, itu kan berhadapannya sama benda mati ya. Bagaimana kita menghitung kekuatan jembatan, bagaimana kita menghitung kekuatan gedung. Tidak ada sosialisasinya lah. Jadi kurang asik kalau menurut saya. Transportasi itu kalau yang belum tahu itu ilmu pergerakan. Jadi misalkan teman-teman pindah dari kamar ke kamar mandi, itu sebutannya transportasi. Nah ini transportasinya cakupannya adalah kendaraan bermotor atau pergerakan orang di trotoar, di jalan lah pokoknya. Karena kan prodinya jalan jembatan. Jadi itu yang membuat saya tertarik sama dunia teknik sipil justru. Akhirnya saya dalam itu 3 semester terakhir, lalu saya ambil tugas akhir tentang transportasi, yaitu membangun jalan hijau di kawasan Polban biar mahasiswa itu nyaman dan juga bisa beraktivitas dengan baik lah. Dengan pedoman kriteria jalan menuju jalan hijau. Saya lupa detailnya nih, muncul lah pokoknya di sini ya. Akhirnya saya lulus, alhamdulillah kalah TA terbaik, padahal ambisi saya dapat TA terbaik. Sampai akhirnya saya berkarir di konsultan jalan tol 1 tahun 2 bulan. Lalu saya resign, keluar dari 80% yang tadi saya sebut itu, keluar jurusan dagang keripik.
Sampai akhirnya September 2021 saya balik lagi ke dunia jalan menjadi freelance highway engineer, asisten sih, masih asisten. Dan saya lagi ngembangin Handal Studio juga bareng Afdal dan Irwan, dan teman-teman bisa cek channelnya di sini. Cerita yang barusan saya bilang ini adalah cerita yang bisa dibilang hampir saya masuk ke 80% yang tadi Mas Nadi bilang. Ya, alhamdulillahnya saya keluar, dan ini ya pilihan saya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Saya juga tidak akan menghakimi bahwa yang 80% itu keluar jurusan salah, enggak. Karena ada beberapa alasan nih, ada beberapa yang bisa saya share nih, kenapa 80% itu bisa keluar jurusan akhirnya. Nah, problemnya hanya ada satu, yaitu passion. Di mana sang manusia itu, sang manusia ya, atau ya pembelajar kita ini, pembelajar ya, sebutlah kita pembelajar. Di mana pembelajar ini menemukan passionnya. Nah, saya adalah orang yang menemukan passion saya di kuliah. Saya senang manage orang, saya senang dengan ya ilmu sipil yang berhubungan dengan sosial. Saya nggak suka struktur, tapi bukan nggak suka, kurang suka. Akhirnya saya milih transportasi dan saya mendalami itu. Dan saya menemukannya di kampus. Nah, kalau misalkan nih kita nemuinnya di SMA, passion kita ketemu nih, bener-bener passion yang kita sudah gali, gimana jadinya coba? Nah, cerita yang saya tadi bilang itu adalah poin keempat dari 4 poin yang akan saya ceritakan ke teman-teman semua tentang masalah kenapa sih kok gak penting gitu milih kampus saat teman-teman SMA, lebih penting teman-teman memilih karirnya. Oke, jadi ada 4 tipe mahasiswa lah ya yang akan saya ceritakan di sini. Yang pertama itu adalah mahasiswa yang dia sadar nih passionnya saat sudah masuk kuliah. Dia sadar kalau misalkan dia masuk ke sini dia gak akan berkembang. Misalkan jurusannya teknik sipil, ternyata passionnya di gambar arsitek. Itu kan gak selain ya, arsitek dan sipil itu beda. Akhirnya dia resign, dia masuknya arsitek. Dia resign, masuk ke jurusan arsitek. Nah, itu yang pertama tipe mahasiswanya. Yang kedua, ada yang dia ini nemuin passionnya saat kuliah nih. Tapi dia gak berani resign. Akhirnya dia melanjutkan kuliahnya sampai selesai. Nah, saat selesai itu dia baru ngikutin passionnya. Contohnya yang paling terkenal itu komika favorit saya, Raditya Dika. Dia jurusannya politik loh. Tapi dia akhirnya jadi komika. Atau komika lain favorit saya, Panji Pragiwaksono, dia DKV, jadi komika, ya kan? Apalagi sekarang lagi di New York tuh. Atau yang paling relate lah sama ya misalkan selain komika lah ya, banyak lah pokoknya, banyak artis-artis tuh, misalkan Arie Untung, setahu saya dia dulu teknik sipil, sekarang jadi host gitu kan. Nah itu banyak banget lah contoh-contohnya. Jadi dia nemuin passionnya, dia sampai lulus tugas akhir, tapi dia setelah lulus dia keluar dari jurusan itu. Lalu ada tipe yang ketiga, dia sadar passionnya, dia sampai lulus, tapi setelah lulus dia nggak ngikutin passionnya dengan alasan katanya sayang udah kuliah 4 tahun. Ya nggak salah juga sih akhirnya. Bisa jadi passionnya dilampiaskan dengan cara yang lain. Cuma kan akhirnya nanti bisa jadi banyak ngeluhnya saat kerja. Nah biasanya ciri-ciri yang kalau misalkan dia nggak sesuai passion tuh banyak ngeluh. Gitu. Dan yang keempat ini. Yang keempat ini dia nggak tahu passionnya apa. Dia kuliah aja. Misalkan jurusan teknik sipil. Terus sampai lulus gitu. Terus kerja bidang teknik sipil. Dia mengikuti saja alurnya. Sampai akhirnya dia sadar bahwa yang dia ikuti itu bisa dijadikan passion. Nah ini contohnya, teman-teman bisa tonton nih videonya Bapak Ridwan Kamil sama Putri Tanjung di NSS ini. Itu dibahas semua di situ. Bapak Ridwan Kamil itu ya saya ceritain sedikit aja lah ya. Dulu itu masuk arsitektur itu karena ikut-ikutan temannya. Tapi akhirnya kan ya karena ikut-ikutan itu dia nggak tahu awalnya passionnya apa. Akhirnya dia menemukan bahwa memang passionnya di arsitek, gambar. Nah itu, jadi ada yang bilang juga passion itu biarkan dia yang datang sendiri. Kita bergerak aja, kalau kita bingung passion kita apa, ya udah bergerak aja. Bergerak, coba-coba sana sini. Sampai akhirnya nanti, oh ini yang cocok sama saya. Gitu. Jadi bergerak aja dulu kalau misalnya teman-teman masih bingung passion teman-teman apa. Nah kesimpulannya ya, teman-teman tuh harus nemuin passionnya tuh apa dari diri teman-teman. Bayangin. Kalau teman-teman yang nonton ini adalah mayoritasnya masih anak SMA sih kalau misalkan saya lihat ya. Bayangin kalau misalkan teman-teman nemuinnya pas SMA. Misalkan teman-teman nih udah tahu nih, oh
karir masa depan yang baik, ditambah kesukaan saya itu adalah di bidang digital misalkan. Di bidang IT, metaverse, NFT, anything lah pokoknya. Wah, ini kayaknya cocok banget nih. Cocok juga sama passion saya. Ya udah saya masuk teknik informatika ITB misalkan. Terus nanti udah masuk nih karena sesuai passion pas SMA. Wah, dia explore segala macam selama 4 tahun di kampus manapun ya, contohnya ITB lah misalkan, di explore terus dia berprestasi, lomba-lomba menang, akhirnya lulus cum laude. Pas lulus cum laude langsung direkrut perusahaan, langsung karirnya melejit dan lebih cepat melejit karena dia sudah tahu arahnya mau kemana sejak SMA. Itu teman-teman. Dan itu adalah poin kelima, tipe mahasiswa yang sangat jarang banget saya lihat. Tapi saya punya sahabat yang dia dari SMA udah sadar nih, dia pengen masuk teknik otomasi industri karena dia ngelihat potensinya dan dia emang senang di situ. Dan sekarang dia kerja di situ di bidang teknik otomasi industri dan wow, udah punya rumah. Itu adalah hal yang sangat luar biasa ya, karena dia sadar dari SMA. Nah, teman-teman pun bisa. Jangan sampai seperti saya yang bisa dibilang telat nemu passionnya saat kuliah. Bahkan bisa dibilang kecelakaan masuk Polban. Tapi ya bukan masalah karena hidup itu harus dijalani. Intinya selain harus nyari passion, teman-teman harus bergerak juga. Terus bergerak. Jangan sampai teman-teman nih bingung nih mau kuliah di mana. Cuma bingung mikir gini aja. Aduh, saya kuliah di mana ya, teman-teman saya udah nentuin kuliah. Gerak aja gitu. Coba tes A, coba tes B, tes C, tes D. Tes semuanya. 8 kali saya gagal. 8 kali loh, 8 kali saya gagal. Itu karena saya bergerak terus sampai akhirnya Allah ngasih petunjuk ke saya bahwa saya tuh di teknik sipil. Dan saya bersyukur akhirnya sekarang kenapa saya di teknik sipil. Itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih bingung passionnya apa, udah gerak aja dulu. Entah nanti teman-teman jadi tipe yang ke-1, 2, 3, syukur-syukur 4 karena teman-teman gak tahu passion teman-teman. Tapi teman-teman bergerak aja. Informasi udah banyak banget sekarang, jadi silakan teman-teman gali lah seluas-luasnya. Oke, itu aja konten yang bisa saya bawakan ke teman-teman. Semoga ini lebih enjoy, lebih cair bawaannya ya, karena saya juga lebih santai lah ini. Walaupun sambil baca-baca skrip sedikit. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.